Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua ini dari kelompok 2. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari matkul apa teman-teman? Komunikasi politik. Yang dimana tugas ini kita ditugaskan untuk membuat podcast, yang dimana isi podcast tersebut harus membicarakan isu-isu politik yang baru-baru ini terjadi atau paling lama 6 bulan terakhir lah. Sebelum saya masuk ke tema yang akan kami bahas, saya sebagai host akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada siapa? Rizky Maulana, kemudian Safira Nur Syamsi, Rifki Adi Pratama, Anggara Noval. Itu nama-nama dari anggota kelompok 2. Lalu tema yang akan kami bahas ini bertema tentang isu atau desas-desus Presiden Jokowi yang akan melanjutkan atau menambah masa jabatannya menjadi 3 periode dan permasalahan yang ada di pemerintahan di masa pemerintahan Jokowi ini, seperti salah satunya kenaikan BBM gitu. Sebelum masuk ke debatnya atau podcastnya, saya akan meminta tanggapan kepada teman-teman atau rekan-rekan di sini mengenai tanggapan mereka bagaimana sih terhadap isu Jokowi yang akan masuk atau maju sebagai presiden 3 periode ini. Dari Akang Reski mungkin gimana tanggapannya? Menurut saya pribadi ya, mana ya? Saya setuju aja terhadap Jokowi dengan maju dengan 3 periode dengan berarti kan udah menjabat selama 10 tahun ya. 2 periode ya. 2 periode. Menurut saya setuju karena banyak infrastruktur yang telah dibangun dan janji Jokowi terhadap masyarakat sudah terrealisasikan. Salah satunya pembangunan jalan tol hampir 164 jalan tol baru, dan deretan berikutnya juga ada perbaikan jalan tol, ada terus selain jalan tol juga ada 5.600 perbaikan jalan yang asalnya emang jalan tersebut tuh tidak terpakai, sekarang bisa terpakai gitu di era Jokowi sekarang tuh. Makanya mungkin banyak rencana baru yang bakal dibuat oleh Jokowi untuk menjadikan Indonesia lebih maju menurut saya. Berarti bisa dikatakan kalau Akang Reski ini setuju dengan majunya Presiden Jokowi. Setuju banget kalau misalkan Jokowi maju mah. Walaupun itu menyalahi undang-undang atau nggak apa-apa, yang penting emang gini deh, contohnya kalau misalkan ada deh salah satu kandidat yang bisa menggantikan Jokowi, ternyata kandidat tersebut tuh malah lebih buruk kredibilitasnya dibandingkan Jokowi. Akang milih lebih mana gitu? Lebih milih yang baru apa lebih milih yang lama gitu menurut Akang pribadi? Kita lihat jawabannya nanti. Selanjutnya, tanggapan dari Teh Safira bagaimana tentang isu Jokowi maju sebagai 3 periode? setuju sih karena seperti yang kita tahu ya, walaupun Jokowi itu berasalnya dari Jawa, tapi kita tuh bisa lihat program-program yang dia buat di luar Pulau Jawa kayak Trans Papua, terus Trans Sumatera. Di situ kan mulai signifikan ya kelihatan dampaknya, kayak dibangunnya jalan tol, terus kayak pokoknya transportasi yang di luar Pulau Jawa tuh semakin meningkat gitu loh. Jadi kelihatan lah signifikannya gimana dari awal periode sampai periode yang sekarang ini. Jadi ya saya setuju dengan dilanjutkannya 3 periode. Jadi semakin majulah transportasi di Indonesia gini gitu. Jadi semakin terhubung antar pulaunya, karena kan kita tahu sendiri Pulau Indonesia kan luas banget ya. Nah, dari mulai jalan tol ataupun ferry yang buat nyebrang antar pulau tuh ya semakin oke lah kualitasnya gitu. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Betul. Oke. Lalu tanggapan dari Akang sebelah saya ini bagaimana, Mas Rifki Adi? Saya setuju sih. Setujunya dalam ya sekarang yang kita lihat dari 3 tahun ke belakang kan lagi naiknya COVID ya. Ya. COVID-19. Nah, semua semua masyarakat Indonesia pun kayaknya emang butuh uang gitu kan. Sedangkan lockdown diterapkan di Indonesia gitu kan. Ya. Kayak yang kerja
mungkin hanya beberapa gelintir orang lah, sisanya kan tidak bekerja. Lalu ada BLT, setujunya itu BLT, alhamdulillahnya Lancar sudah ya, Kang? lancar terrealisasikan lah gitu, walaupun emang belum semua dapat ya. Iya betul. Dari ya mungkin kurangnya sensus penduduk mungkin. Jadi ya dana tidak terrealisasikan, soalnya kan dari data penduduk yang ada di desa, setiap desa itu yang saya tahu belum belum up to date lah gitu. Misalkan kayak ada orang yang udah pindah atau yang sudah meninggal pun masih ke data gitu di rumah itu. Nah, setujunya itu sih BLT ya, alhamdulillah lah lancar gitu. Berarti kurangnya hanya di sensus penduduk kurangnya itu tadi. ya di pendataan penduduk lah gitu. Dan tanggapan terakhir dari Kang Angger Naup bagaimana? Ya kalau menurut saya sih ada setujunya, ada tidak setujunya. Kalau setujunya tuh Apa? kalau Ayo gimana dong? Makanya udah pro Jokowi aja. Pro Jokowi. sebenarnya setuju aja sih. Soalnya kalau misalnya kita mengganti dengan presiden yang baru, maka nanti juga kabinet-kabinet yang sekarang nanti akan direshuffle lagi kan. Nanti program-program yang sudah ada nanti diubah lagi kan, bakal berbeda gitu nanti hasilnya dengan yang ada terjadi pada era Jokowi ini. Pemerintahan selanjutnya. Ya. Nah, dari tadi kan dari tanggapan akang-akang ini semuanya terlihat setuju dengan isu Presiden Jokowi yang maju nanti 3 periode ini. Supaya lebih menarik, saya sebagai host akan membagi akang-akang ini menjadi 2 kubu, yaitu kubu pro dan kubu kontra. Dan saya sudah memilih siapa saja yang nantinya akan menjadi pro ataupun kontra terhadap isu ini. Akang Reski dan Akang dan Teh Syafira akan menjadi tim pro, sedangkan Kang Rifki Adi dan Angger Naup akan menjadi tim kontra dalam isu ini. Nah, untuk apa ya? Langsung saja lah kita meminta pendapat dari tim pro terhadap isu ini. Tadi kan tapi argumennya jangan kayak yang tadi ya, harus berbeda gitu. Monggo dari tim pro untuk memulai podcast ini atau debat ini tentang isu kenaikan Presiden Jokowi maju sebagai presiden 3 periode. Silahkan. Sebagai tim pro membuka argumen. Kalau dari pandangan saya, karena saya ngalamin sendiri, kalau saya kan biasa mudik ke daerah Pulau Sumatera, jadi saya tuh bisa merasakan banget benar-benar infrastruktur jalan tol yang dibangun sama Pak Jokowi di periode ini. Di situ tuh kayak benar-benar menghemat waktu banget pertama, terus yang kedua kayak jalanan tuh lebih lancar tanpa ada hambatan. Kan tahu sendiri jalan tol tanpa hambatan kan, nah judulnya. Di situ tuh kayak benar-benar memuaskan banget lah sebagai saya masyarakat yang menggunakannya langsung si jalan tol tersebut. Ya nih. Boleh bentar. Teh Syafira ada dulu ada apa ya? Ada telepon dari neneknya mungkin. Gimana Teh, mau diangkat? Udah skip aja. Mau dilanjutin argumennya? Menolak nenek. Mungkin dilanjut dulu aja kali ya. Lanjut, sama yang lain. Oh, sama yang lain? Sama yang Atau lain. Kang Reski mau menambahkan? Boleh dulu ke kontra deh. Siap, tim kontra bagaimana tanggapannya nih? Kalau Harus panas. menurut saya ya oke lah, jalan tol banyak gitu ya. Infrastruktur jalan tol udah sampai mana-mana gitu. Tapi yang jadi masalah nggak semua orang yang mudik lewat jalan tol gitu. Sekarang oke, jalan tol bagus, tapi sisi lain yang mudik nggak pakai jalan tol gitu ya, di ini ya di dalam pulau gitu ya. Oke, jalan tol banyak, tapi jalan biasanya tuh masih banyak yang jelek gitu. Nah, ya itu sih kontranya ya, di pandangan orang yang mudiknya nggak pakai jalan tol gitu, yang pakai jalan biasa gitu. Saya sih itu Cukup argumennya. Nah mungkin boleh saya lanjut tanggapi tentang pendapat dari Mas Rifki. Kan saya tadi udah bilang tentang pendapat
si jalan di luar jalan tol tapi kayak jalan-jalan biasa kan itu lagi masa perbaikan. Udah 5.600 km perbaikan jalan oleh Jokowi dan di masa era Jokowi. Dan menurut saya pribadi, mengapa saya setuju dengan 3 periodenya Jokowi? Karena mungkin banyak rencana-rencana Jokowi yang belum terselesaikan dengan target tertentu. Mungkin Jokowi punya target tertentu untuk menyelesaikan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rencanakan buat negara ini. Maka dari itu mungkin jika 3 periode tersebut terlaksanakan, mungkin yang dibilang Mas Adi itu bakal adalah perbaikan yang mungkin kata Mas Adi masih banyak jalan-jalan jelek gitu. Mungkin itu tatkala Jokowi di 3 periode mungkin bakal diperbaiki. Dan menurut saya juga buat apa tadi banyak juga orang-orang yang mudik tanpa jalan tol kan. Nah maka dari itu mungkin di 3 periode tersebut bakal terrealisasikan lah rencana-rencana Jokowi yang bakal menjadi Indonesia lebih maju untuk kedepannya gitu. Cukup Kang? Cukup. Ada tim kontra, apakah ada tanggapan untuk tim pro? Kayaknya dia bakal pro Jokowi. Waduh. Dilihat Dilihat dari mimik mukanya kayaknya setuju gitu. Ayo. Nggak ada tanggapan nih tim kontra. Tidak cukup. Apa cukup? Kok cukup sih? Kok malah jadi cukup nih? Berarti persuasif kita Iya, berhasil. dong. Jadi gimana jadinya bakal pro bakal kontra nih? Kalau misalkan kontra boleh ke sini. Jadi Mas Adi sendiri. Geser. Lu geser. Lebih baik saya menemani teman saya. Kasihan kalau dia sendiri ya. Nah, apabila tidak ada tanggapan dari tim kontra, mungkin saya akan mengubah atau menambahkan sedikit tema. Nah ini tuh tentang, kan tadi isu pertamanya tuh Presiden Jokowi akan maju sebagai presiden 3 periode. Namun banyak orang atau banyak pihak mengatakan kalau maju sebagai presiden 3 periode itu melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang. Ya, betul. Bagaimana tanggapan dari tim pro dan bagaimana tanggapan dari tim kontra mengenai isu ini? Mungkin seperti biasa dari tim pro dulu terhadap isu ini bagaimana? Oke, yang pertama emang menyalahi undang-undang. Karena ada peraturan yang sudah dibuat oleh negara bahwa presiden itu maksimal 10 tahun kan? 2 periode ya 10 tahun. 10 tahun kan. Tapi balik lagi deh. Contohnya tadi dengan apa yang saya bilang tadi tentang oke lah emang kalau misalkan tatkala seseorang mencalonkan menjadi presiden tuh pasti dinilai dulu dalam segala aspek mungkin ya. Itu udah pasti. Ya. Cuman banyak gitu negara-negara yang mungkin tatkala mengangkat satu orang untuk menjadi presiden atau misalkan kan ketika presiden diangkat banyaklah gitu pasti kabinetnya diganti, semuanya digantilah bawahan-bawahannya. Terus kalau misalkan datang nih orang baru, contohnya siapa sih yang bakal naik di periode selanjutnya? Ada beberapa kandidat, salah satunya Anies Baswedan, sudah Ganjar Pranowo dan Andika Prakasa. Nah, Tiga itu. oke. Tapi dari beberapa kandidat tersebut saya kayaknya bakal lebih setuju Andika kalau misalkan naik ya. Waduh, kenapa nih? Ya, ini nggak apa-apa keluar topik nih. Gak apa-apa. santai aja. Ngalir. Karena banyak deh kalau misalkan karena saya emang dari SMP, SMA, basic saya kan emang di sekolah yang militer gitu. Keras. Waktu di zaman Gatot Nurmantio Ah, ada anggaran buat persenjataan di Indonesia terhadap militer dan kepolisian. Jadi gimana ya? Mungkin kurang ini bukan nggak setuju ya. Apa karena saya pro di sini? Kurang ini deh. Pokoknya dari militer tersebut tuh kayak anggaran buat persenjatanya tuh kurang dibandingkan polisi. Jadi lebih dibanyakan anggaran persenjataan tuh terhadap polisi dibandingkan ke tentara. Nah, maka dari itu mungkin tatkala Andika naik, mungkin salah satunya itu yang bakal dibenahi dan banyak tentang di kemiliteran tuh kayak contohnya dikurangi tinggi badan ketika tatkala masuk tentara. Oh, yang Terus, kemarin kasus iya. itu ya. Terus yang kedua ada juga tatkala ada orang yang mau daftar tentara harus bisa renang kan biasanya. Iya betul. Nah, ini diganti dihapuskan. Ya, diganti. Nah salah satu contohnya itulah banyak berarti rencana
Bapak Andika tersebut untuk menjadikan dipermudah untuk masuk ke tentara, dan mungkin buat negara juga tidak menutup kemungkinan bakal banyak intinya banyak perubahan, dan dalam segi pertahanan nasional Indonesia pun bakal lebih diperketat. Mungkin kan banyak gitu kapal-kapal masuk ke wilayah Indonesia, terus banyak lah tentang dalam perbatasan kayak gitu tuh, jadi mungkin ya salah satu membahayakan negara juga kan kalau misalkan pertahanan Indonesia tidak baik gitu kan. Dan kalau misalkan tadi tuh tentang Jokowi itu apa? Saya lupa pertanyaan. Tentang ini isu dari Jokowi yang maju sebagai presiden 3 periode, tetapi itu melanggar konstitusi dan undang-undang di negara kita. Nah, apakah argumennya yang tadi atau mau kalau misalkan saya masih setuju sih kalau misalkan Jokowi naik 3 periode. Masih setuju nggak? Sebenarnya saya berpikiran. Bentar. Untuk tim kontra. Kalau kepikiran. Mungkin cukup ya. Cukup. Saya akan memperjelas argumen dari tim pro kepada tim kontra. Tadi tim pro setuju terhadap isu ini walaupun ini melanggar undang-undang, karena alasannya itu apabila Presiden Jokowi diganti sekarang, maka kabinet dan aturannya pun akan berubah dan belum tentu sebaik kabinet ini. Intinya seperti itu. Bagaimana tanggapan dari tim kontra terhadap argumen dari tim pro ini? Silahkan. Mungkin kalau berarti kan masih ragu gitu kan sama orang-orang yang mencalonkan. Ya, itu sih maksudnya itu. Ragunya mencalonkan, tapi kan kita juga belum tahu apa aja si rencana kerjanya dari calon-calon yang baru ini gitu. Mungkin ada yang lebih bagus, mungkin ada yang lebih buruk, dan menurut saya setiap yang nanti maju jadi presiden emang ada baik buruknya, pasti itu. Begitu. Jadi menambahkan, boleh lebih sebenarnya keras. ya lebih baik sih jangan Jokowi 3 periode kalau menurut saya ya. Kenapa? Lebih baik kita harus ada regenerasi. Kita kasih kesempatan kepada calon-calon yang baru, misalnya seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau yang lain-lainnya. Supaya kan kita ini udah masuk masyarakat 5.0 ya, society 5.0. Jadi kita butuh pemimpin yang lebih muda, maksudnya ya dalam segi pengalaman, dalam segi edukasinya juga terupdate dengan perkembangan zaman. Ya. Misalnya kalau misalnya Anies ya misalnya nih, dia juga bakal milih kabinetnya juga tidak bakal sembarangan kan. Dia mungkin bakal memilih seperti remaja-remaja yang cerdas di Indonesia kayak Jeremy Pauline bisa jadi Menteri Pendidikan, terus Jovialda Lopez, Menteri per-YouTuber. Menurut saya sih harus ya diregenerasi. Berarti tim kontra memiliki argumen kalau bahwasannya Presiden Jokowi ini harus turun dan digantikan dengan kandidat-kandidat yang lebih baru dan lebih mengasih kesempatan gitu. Bagaimana tanggapannya tim pro? Tapi kalau misalkan yang tadi disebutkan, kayaknya orang-orang yang tersebut tuh belum berpengalaman di dalam dunia pemerintahan gitu loh. Emang sih. Tapi menurut saya ya, Jokowi itu sekarang juga target marketnya ya bukan, maksudnya udah melingkupi ke masyarakat yang modern juga, kayak anak-anak zaman sekarang generasi Z, kayak mereka udah paham juga soal bagaimana si Jokowi merangkul mereka seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari yang kandidat. Tapi saya mau nanya, menurut kalian kandidat yang tadi kayak Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, program apa yang telah mereka lakukan waktu di sebelum menjadi gubernur sekarang waktu menjabat masih menjadi gubernur tuh, program apa yang terlaksanakan, maksudnya yang sukses terlaksanakan gitu? Boleh dijawab mangga tim kontra? Jawab saja. Panas. Mungkin Anggar Nauf. Mungkin saya sebagai host akan memberikan sedikit pencapaian yang dilakukan oleh gubernur-gubernur tersebut. Salah satunya ya dari Anies saja lah.
dia kan jadi gubernur Jakarta. Salah satu yang berhasil atau menjadi pencapaian Anies ini salah satunya membangun sirkuit F1 di Jakarta tahun lalu. Kemudian ada reklamasi Jakarta yang ditolak oleh Anies. Kemudian apalagi ya? Pembangunan monumen-monumen atau gedung-gedung di salah satu titik-titik kota Jakarta. Dan yang saya tahu yang terakhir dia tuh kayak apa ya, memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang kurang mampu di Jakarta. Mungkin itu saya sebagai perwakilan dari tim kontra, karena mungkin tim kontra belum melakukan riset terhadap hal ini. Saya serahkan kembali kepada tim pro. Ya, Tanggapannya. dengan apa yang tadi dibilang oleh Bapak Ilyas, mungkin dengan ada bantuan dan lain sebagainya, mungkin itu salah satu rencana-rencana Jokowi yang diturunkan terhadap bawahannya. Maksudnya kan kayak Anies pun itu kan di bawah naungan Jokowi. Ya, betul. Pasti kan Jokowi pun mempunyai rencana tersebut. Sebenarnya rencana Jokowi yang mungkin diturunkan terhadap bawahannya dan disampaikan terhadap Anies. Jadi mungkin ya terrealisasikanlah rencana-rencana tersebut gitu loh. Makanya kalau misalkan buat Jokowi maju di periode selanjutnya, ya saya setuju. Masih tetap setuju karena gimana ya, udah mendarah daging sih. Waduh. Iya, soalnya gini deh, waktu di zaman saya tidak mau menjelek-jelekan. Yang sebelumnya. Ya, maksudnya yang sebelumnya. Clue. Iya, itu si Aas. Itu. Itu maksudnya dia pun Dia pun oke lah, pasti kan tadi yang dibilang Mas Pam juga, pasti di setiap seorang tuh ada sisi baik dan sisi buruknya gitu kan. Cuman gimana cara kita memandangnya kan, dalam aspek apapun gitu, gimana cara kita memandang orang tersebut. Dan waktu di zaman yang sebelumnya, sebelum era Jokowi, mungkin di daerah Papua kurang terperhatikan ya. Sebelumnya. Bisa dibilang seperti itu. Periode sebelumnya. Iya. Iya. Itu ya. Betul. Ya, kan anaknya sekarang mau maju ya. Bisa. Ya, saya angkat tangan ya. Ya maksudnya emang anaknya mau maju kan. Mungkin di masa depan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu gimana ya, kayak salah satu alasan mengapa BBM dinaikkan pun karena buat anggaran pendidikan. Banyaklah di pelosok-pelosok sana guru tidak digaji. Betul. Tapi mereka tuh ada inisiatif buat, aduh ini anak-anak butuh pendidikan nih gitu kan. Terus buat anggaran kesehatan kan kita 3 tahun mengalami COVID kan. Banyak itu yang membutuhkan anggaran kesehatan karena kekurangan dana. Jadi menurut saya banyak pertimbangan buat buat memberikan jalan kembali buat Jokowi di masa selanjutnya gitu. Jadi diberi kesempatan lah buat biarin ini terakhir buat Jokowi gitu di tahun berikutnya. Menurut saya gitu sih. Mau nambahin? Oh, boleh. Maksudnya kalau misalkan mungkin dia berhenti di 2 periode maksudnya, rencana yang bakal dilanjutkan tuh belum tentu hasil outputnya tuh sesuai dengan yang sudah direncanakan di periode-periode sebelumnya. Kayak bisa aja kan pemikiran orang beda-beda kan. Maksudnya banyak pendapat tuh semakin jauh dari outputnya gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau misalkan Jokowi berhenti di 2 periode ini. Cukup nih. Oh, Saya bisa nonton. Kalau saya ya takutnya kalau misalnya Jokowi jadi 3 periode, kalau misalnya jadi nih, nanti pada era periode ketiga itu lama-lama masyarakat Indonesia tiba-tiba minta ke periode keempat, periode kelima, periode keenam gitu. Kenapa kayak gitu? Nanti saya takutnya Benar. Kenapa kayak gitu, tahu nggak? kenapa tuh? Ntar kan masyarakat Indonesia meminta buat periode selanjutnya. Karena kinerja Jokowi baik dong. Iya, masyarakat Betul kan? merasa puas dengan kinerjanya kan. Iya sih. Iya kan? Tapi kan takutnya era yang dulu-dulu, era Pak Ya, Pak, itulah yang diturunkan. Oh. By the way kan boleh, di sini boleh, mereka kan tadi pro Jokowi ya. Tapi kenapa Ananda Reski ini mengagung-agungkan Andika Perkasa aja? Kenapa tuh? Boleh dijawab? Ya sebenarnya gini Semakin loh. panas, guys. Suasananya. Sebenarnya banyak.
banyak aspek yang mengapa saya pro Jokowi tapi menginginkan juga Andika naik buat di periode selanjutnya. Mungkin karena saya dari kelas 3 SMP sampai SMA udah dengan pendidikan yang dinyam basic militer, jadi mengetahui lah tentang militer tuh kayak gimana, dan dari keluarga pribadi saya juga kan kebanyakannya militer. Jadi saya juga tidak menutup kemungkinan menginginkan Andika naik buat jadi calon presiden di periode selanjutnya, karena banyak hal-hal baru yang bakal terrealisasikan di era selanjutnya. Maka dari itu mungkin mempunyai kredibilitas yang baik lah Andika Prakasa itu, mengapa saya setuju dengan beliau gitu. Mungkin ini teman saya bakal menambahkan Ya, kenapa saya pribadi ini kan nggak tahu nih, karena emang nggak tahu saya suka Andika juga nih. Menurut kakak ini setuju nggak sih kalau misalkan di periode selanjutnya Andika naik sebagai calon presiden? Sejujurnya saya baru pertama kali dengar hari ini soal si Andika ini. Saya kira Andika tuh Andika Kangen Band, ternyata bukan. Aduh, Bapak. Canda pak. Ternyata Andika dari kemiliteran. Mungkin saya setuju juga ya kalau misalkan periode berikutnya yang menjabat sebagai presiden tuh dari kemiliteran, karena yang periode sebelum-sebelumnya dari sebelum Bapak Jokowi juga dari lingkungan kemiliteran juga, karena jadi mungkin masyarakat juga terbiasa dengan apa yang akan diutarakan atau apa yang akan lebih dimajukan lagi oleh Andika ini gitu. Setuju aja kalau dari kemiliteran. Tapi ya kalau menurut saya sih lebih baik jangan yang mempunyai latar belakang militer lagi ya, karena itu sudah pernah di masa SBY. Maka dari itu kan sebelumnya SBY, Soeharto sama Soekarno pun itu jenderal juga kan? Jenderal Tapi kan? ini perwira tinggi. Oh, makanya jadi kan gini aja, ambil salah satu contoh deh. Di era Soekarno, lihat, maksudnya kemajuan Indonesia kan bisa merdeka karena pertahanan militernya yang baik. Gini deh, taruh kalau misalkan oke lah rencana-rencana presiden baik gitu, tertata gitu, tapi pertahanan di Indonesia tidak tertata, bagaimana? Banyak kan negara-negara luar bisa masuk ke wilayah kita tanpa ketahuan gitu. Itu juga menjadi salah satu mengapa saya memilih jika Andika bisa maju di periode selanjutnya. Tapi dalam mengurus suatu negara tidak hanya memfokuskan pada ketahanan, bagaimana dengan sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain, atau teknologi lah. Kan kita juga sekarang sudah zaman modern ya. Mungkin saya rasa sih benar-benar harus diregenerasi ya. Iya, regenerasinya sama Andika maksud saya gitu. Ya, Lawan. Ya karena gini loh. Iya betul. Kalau misalkan tentang pendidikan, tentang kesehatan, emang ada di kejadian satu waktu tatkala ada tukang sapu di Kodim kalau nggak salah, dia katanya pengen daftar militer. Dibantu kan oleh Andika, bukan dalam artian menjadi orang dalam Andikanya tuh, tapi kan membantu kayak harus ngapain aja dan harus seperti apa. Diberitahu cara-caranya. Iya, dikasih tahu cara-caranya, itu kan salah satu hal kecil yang diperhatikan oleh Andika. Terus tatkala misalkan ada salah satu personil tentara yang mungkin ada penyakit kanker atau apa, kan itu sampai seorang jenderal datang langsung ke bawahannya. Itulah yang saya bisa lihat dari personality seorang Andika tuh gimana ya, emang menurut saya gagah deh, maksudnya dalam artian gagah tuh emang memiliki karisma dan mempunyai intelektual yang baik gitu, dan dalam hal pendidikan pun bukan embel-embel doang semata gitu, menurut saya gitu. Nah, tim kontra apakah akan meminta bantuan kepada host Bagaimana Mas? apabila tidak bisa melawan argumen dari tim pro? Call friend. Call friend saja. Ya, kalau saya sih intinya boleh, mangga. tetap masih kontra ya. Saya cuman pengen kasih kesempatan aja kepada calon baru. Tunggu dulu Pak. Siapa tahu kinerja mereka akan mencalonkan ini lebih bagus atau lebih baik dari yang sebelumnya. Saya hanya Jangan nangis dong. Menurut Akang siapa
yang Menurut- yang maksudnya yang bisa menggantikan Iya, di yang periode layak. berikutnya yang layak. Ya kalau Selain yang tadi. menurut Mas Fahmi gimana? Siapa tuh calon-calon? Satu nama saja deh. Satu nama. Ridwan Kamil. Waduh, jangan dong. Saya belum bisa memastikan Belum bisa karena mengatakan. belum Belum. riset lebih dalam Hmm. semua calon-calon kandidat gitu. Ya mungkin kalau saya bisa Ganjar Pranowo, bisa Ridwan Kamil, bisa Anies Baswedan, Bisa juga Erick mungkin Thohir. Erick Thohir juga bisa. Waduh, Oh, Erick Thohir. Oh, kenapa harus Ridwan Kamil sama Erick Thohir gara-gara orang Bandung? Aduh. Oh, Erick Thohir orang Bandung. Emang Erick Thohir Kinerja mereka sangat bagus. Orang Bandung, ya orang Bandung kan? Ya Andika juga orang Bandung. Oh, jadi maksudnya orang Bandung lebih unggul gitu. Enggak tahu dia, enggak tahu. Oh, gimana nih? Jadi gimana tanggapannya nih? Ya setuju kan Jokowi maju kalau nggak Andika? Gimana nih? Apa tetap kekeh menjadi kontra terhadap Jokowi yang maju 3 periode atau ikut menjadi tim pro? Oh saya Ikut menjadi tim pro Andika nggak apa-apa. Saya tetap kontra. Tetap kontra Presiden Saya ingin mengasih Jokowi kesempatan maju. kepada calon-calon yang baru. Ya nggak menutup kemungkinan juga Angger bakal jadi presiden. Oh, waduh. Amin. Berarti mungkin sekian dari debat ini bisa saya simpulkan bahwasannya tim pro setuju terhadap Presiden Jokowi untuk maju ini karena pemerintahannya yang bisa dibilang bagus dan kabinetnya yang bisa dibilang tertata rapih lah ya, menteri-menterinya ataupun bawahannya. Sedangkan tim kontra memiliki argumen bahwasannya Presiden Jokowi harus turun atau stop menjadi presiden 3 periode karena harus memberikan kesempatan ya kepada kandidat-kandidat atau generasi-generasi selanjutnya yang ingin mencalonkan sebagai presiden karena mungkin bisa jadi akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Mungkin waduh kameranya. Kita lihat saja di maaf ada noise. Mungkin kita bisa lihat nanti di 2024 apakah argumen tim pro ini terbukti atau argumen dari tim kontra ini yang terbukti. Kita lihat saja. Gimana nih? Kita tutup saja teman-teman. Tutup soalnya ini tim kontranya nggak bisa ngomong lagi. Aduh. Maaf kurang riset. Mungkin sekian saja ya podcast dari kelompok 2 ini. Semoga pesan atau podcast yang kami lakukan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian yang menonton. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, takut nggak enak ya? Oh iya maaf. Jangan ada dendam ya. Oh siap. Sama-sama kontra kita sama-sama kontra. Lupa. Mantap. Ya, kita bisa lihat juga tim pro sangat mendominasi ya teman-teman. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.